Sekolah Pasawan Idul 1. Coba lihat ke sini nih. Pendidikan karakternya gimana, guru-gurunya juga menjadi teladan. Ini adalah dalam menerapkan salah satu pendidikan anti korupsi ya. Dalam menerapkan salah satu program pendidikan anti korupsi, di sekolah ini menerapkan ini. Absen kejujuran guru dan tenaga kependidikan, guru, penjaga dan TU. Pasawan Kidul. Ini jadi kayak di nomor. Berarti hari ini yang datangnya paling pagi adalah Pak Dayat Rahmat Hidayat. Makanya dia menempati posisi pertama. Posisi pertama. Dan posisi paling terakhir siapa yang datangnya terakhir di sini, coba lihat. 30. Ini nih. Yang paling terakhir ternyata ini nih. Nih ada paling terakhir, ini adalah bagian penjaga yang kalau kita kesini diseberangin sama penjaganya. Ini datangnya terakhir kayaknya, kita tanya nanti ya. Oke. Nah ini nih, siapa namanya? Sopyan. Hah? Muhammad Sopyan. Muhammad Sopyan. Panggilannya Yayan. Muhammad Sopyan dipanggilnya Yayan. Dia. Tadi tuh di absen paling panderi datangna, bener? Kesiangan. Kesiangan. Oh, kesiangan ini bener. Semalam ngeronda kan, Pak? Oh, ngaronda jadi kesiangan. Datang jam sabaraha eta teh terakhir? Setengah 6. Setengah genep Bang panderina. Jam 6. Oh, jam genep datang ke dia. Datang jam 6 ke sini paling belakangan. Absennya tadi nomor 29 di sana tuh. Mana? Tuh. Muhammad Sopyan. Paling panderi katanya habis ngaronda. Gaji sabar gaji? Ditambahan tuh ke kesawalahan. Ada kedikit-dikit. Oh ya, kadang-kadang lamun Bu kepala nakir aya rezeki tambahan. Iya guys, negeri san dia negeri. Coba san negeri. Waduh. Mana san negeri mana? Belum. Ya, kalau belum jadi pegawai negeri, nikah sama PNS. Bisa Pak, bisa. Ya, bisa. Nanti jadi ibu pegawai negeri. Oh gitu. Oh gitu. Tugas Mang Yayan teh naon? Ya, jaga-jaga, Pak. Jaga-jaga naon, ngajagaan Bu Guru? Mohon anak-anak. Oh, Sugante ngajagaan Bu Guru ieu nu garelis dijagaan. Ngajagaan barudak. Di dia atau di luar? Luar. Tugasnya nyebrangkeun. Lamun rek nyebrang. Nah ini kan sekolahnya itu di pinggir jalan raya. Wah, naik motornya biasalah orang Indonesia di mana-mana. Indonesia mah naik motor teh jika nu teu areling. Naik motor geus aya jembat marka jalan penyeberangan, tetep itu aja. Naik motornya juga sut kayak lagi balapan di Mandalika. Ya, kayaknya dulu pengen jadi pembalap nggak pada jadi balapan aja tiap hari di jalan. Nah ini kenceng-kenceng banget, makanya ini dijagain sama Mang Yayan. Mang Yayan yang tadi datangnya paling belakangan karena habis ngaronda. Tapi unggal poe teh? Enggak. Pernah tuh panggilan ada tangan dia? Sering, Pak. Sering. Mangker apes we aya nama. Biasanya setengah 5 biasanya. Biasanya paling dulu karena penjaga itu harus paling duluan ya. Kan penjaga mah gitu ya. Kamu bagian penyeberangan. Lamun ibu rek nyebrangnya, Bu. Lamun mah nyebrang so dipangyebrangkeun tara. Nah, pasti. Jadi lamun Mang Yayan datang na panderi, moal aya nu pangyebrangkeun. Lamun aya naon Mang Yayan tanggung jawab bagian penyeberangan atuh. Mang Yayan mah lamun dina ieu teh jembatan tah anu kitu. Sarua jeung jembatan layang.
Cukang, gitu. cukang. Gitu. Jadi datangna kudu pangheulana, harus paling duluan karena nyebrangin Bu Guru. Kepala sekolah, anak-anak terutama yang masih kecil harus dilindungin. Oke, datangna panderina oke, dan nyebrangkeun. Tapi urusan gaji pangleutikna. Pangleutikna tuh. Alhamdulillah keneh tuh. Disyukuri apa adanya. Disyukuri apa adanya. Belajar saya sama Pak Yayan berkah, hari Pak. ini. Nah, itu berkah. Duit loba oge, gaji gede, lamun urang rek barang beli eueuh dia mah keur naonnya? Mending duit leutik pas rek barang beli aya. Oh, eta pas pisan, Pak. Bisa kabeli. Tah, pentingna syukur teh di dinya. Gitu. Ini Mang Yayan nih. Jadi ini pahlawan buat mereka karena sering nyebrangin. Budak sabar, Mang? 3, Pak. Budak? 3. Anaknya 3. Yang pertama di mana? 4 sama anak yang bawaan dari istri 4. Oh, nikah tetos nyandak ya. Buntutan. Ari duda lain tadina. Bujang. Oh, bujang. Bujangan dapat rangda. Tapi nggak apa-apa. Sama Mang Yayan dapat 3, jadi 4 semuanya. Yang meninggal 2, Pak. Oh, kunaon meninggal? 1 keguguran, 1 Oh, keguguran, 1 meninggal. Rumah di mana rumah? Rumah di Bagan Gonjing, Pak. Babakan honye. Bagan Gonjing. Babakan gonjing. Gonjing teh kue gonjing lain. Pancong, Pak, pancong. Pancong, bandros. Bandros. Di dia kue gonjing. Babakan gonjing berarti kampung gonjingnya. Iya. Tukang gonjing kabeh di dinya. Ketelahna Pak Kepungur, Pak. Oh, nama kampungnya Kampung Gonjing, Babakan Gonjing. Gonjing itu kayak bandros. Bandros itu kayak apa tadi? Pancong. Pancong. Hah? Pancong. Pancong. Jadi tiap daerah itu beda-beda namanya, padahal itu aja kuenya. Pancong, bandros, gonjing, hah? Ya, bandros. Tah, Mang Yayan cicingnya di Kampung Gonjing, Kampung Bandros, tapi nggak ada bandrosnya di situ. Udah meninggal tukang Pak itunya. Oh, baheulana beureunya. Dulunya aya tukang bandros, legend atunya. Bener. Budak 4. Nu panggeureunna di mana? Nu panggeureunna teh sareng ieu Tos nikah. Acan. Di mana? Di anu Pak rencanakan abdi mah STM, Pak. Oh, STM. Melalui tiketnya berarti. Selain di dia naon di usaha? Jualan naon sugan? Karena di rumah buka tambal ban, Pak. Oh, buka tambal ban. Ikut sama teman. Hah? Ikut sama teman. Nambal ban. Nambal ban, ngebengkel. Lamun teu aya nu bocor kumaha? Ngegel curug, Pak. Ngegel curug tojosan we tundus. Jadi Mang Yayan salin tambal ban sabaraha sapoe? Ya alhamdulillah. Hiji ban namun bolongna hiji sabaraha? 15.000. 15.000. Sapoe sok menang sabaraha? Ya kadang-kadang dapat 50. 50.000 sapoe. Dibagi 2. Oh, jadi 25.000 ewang. Jadi sapoe Mang Yayan menang 25.000. Tina nambal ban. Terus selain tambal ban naon deui? Ya, artinya karena ieu wae tiasa wae Pak, abi mah teu bauan damel gitu. Teu bauan. Naon deui? Nyabedekan jaringan, tiasa ngelas, tiasa. Oh, ngelas bisa? Ngelas. Bajaringan. Oh, segala bisa, halus ya. Penjagana. Rajinnya mantak bisa kieu oge, penjagana juga Jadi ini ya kuncinya ya. Kuncinya sekolah hebat itu bukan hanya kepala sekolahnya yang hebat, bukan hanya guru-gurunya yang hebat, bukan hanya TU-nya yang hebat, sampai penjaga sekolahnya harus hebat. Nah, dalam teori ini namanya manajemen mutu terpadu. Jadi semuanya berfungsi dengan baik sesuai itu dengan semua dorongan dari ibu gitu kan. Dorongan dari ibu, ambil semangatnya ibu. Pantesan sekolah ini baik, ini penjaganya juga hebat. Segala macam ini serbaguna. Penjaga serbaguna alias panser. Ini alhamdulillah ini. Mana Awi? Hah. Wah, ini sini. Sugan teh ieu menang batur. Wah. Gini Mang Yayan sini nanti saya kasih bonus. Alhamdulillah. Nah, ini ada gapura kayak gini, ternyata ini hasil Mang Yayan. Ini penjaga sekolah yang saya cari selama ini yang kayak gini. Penjaga serbaguna, panser. Alhamdulillah rojongan dari ibu. Panser kan pergi perang ya. Tentara mah. Nah, ieu pergi perang ku kepala sekolah di dia. Alhamdulillah. Nyebrangkeun budak bisa. Nyata.
Oh, ngelas bisa. Alhamdulillah. Nambal ban bisa. Jadi lamun ban bocor nu guru-guru di dia langsung ke dia datang. Online. Online biasa. Online biasa. Online. Nanti saya nyaranin dia jadi tambal ban online saja. Kan san aya benernya tambal ban online sok lamun Bu Fitri ya. Bana kempes dia mah ban mobil, ban motor. Kan kudu dibawa dituyun heula ka bengkel. Lamun online mah kan langsung datang tambal bana tuh kudu repot. Kenyian online. Lamun teu boga HP ngomong ke saya. Terus naon deui? Bisa ngelas. Bajaringan bisa. Sasapu mah komo menerkeun genteng bisa menerkeun genteng. Bisa dites ka luhur naik. Oh, bisa lah. Bisa. Dari lamun ngelas wae bisa kamu menerkeun genteng. Nah, ini juga hasil Mang Yayan ini hebat ternyata nih. Penjaga sekolahnya hebat ini ketemu nih penjaga sekolah. Saya sih gitu. Penjaga sekolah itu di sekolah-sekolah harus bisa semuanya. Bisa benerin kursi. Mana? Saung. Duh, saya saking semangatnya ngomong sama Mang Yayan nih, saya batuk-batuk. Jadi itu tuh kelihatan dari sini tuh. Tuh, ada saung di situ tuh, ada saung. Saung itu bahasa Indonesianya apa ya? Ini saung bahasa Indonesianya naon? Anu kitu lah, saung meureun, kajebo cenah. Gak jelas, Bo. Nah, itu bikinan Mang Yayan ya, Mang ya. Itu bikinan Mang Yayan saungnya. Dia hebat. Nyen pupuk bisa nyen pupuk? Insyaallah. Nyen pupuk bisa. Ada PSB-nya. Nyen PSB ya. Hari ini dapat bonus gope dari saya. Amin. Mang Yayan dapat bonus gope. Ya. Ini nih buat para penjaga sekolah, buat para kepala sekolah, ingat bahwa kemajuan sebuah sekolah itu bukan hanya ditentukan oleh satu orang, tapi oleh banyak orang. Ditentukan oleh kepala sekolah, oleh pengawas, oleh guru, oleh anak-anak, oleh orang tua siswa, dan penjaga sekolah. Tak lupa operator dan TU. Batman. Pak. Ada rumah, coba kita kasih rumah. Diwariskan penjaga ke dia. Ini orang tuanya dulu penjaga di sini. Diwariskan sama Mang Yayan penjaga. Walaupun bapaknya bala presiden, diwariskan jadi presiden ke dia juga. Nah. Amin. Assalamualaikum Neng, Rehat. Siang ini kita berkunjung ke salah satu sekolah di Kecamatan Pasawahan. Namanya SDN Pasawahan Kidul. Ya, ini sekolahnya hebat, terawat, terapi, tumbuh-tumbuhannya hijau, terpelihara dengan baik, berbagai macam sayuran dan bunga ada di sini. Ini sekolah yang cukup respons terhadap kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dalam program Tatanen di Balai Atikan. Program yang ingin menghidupkan kembali kepedulian siswa-siswa, guru dan masyarakatnya terhadap lingkungan hidup. Dan di sini sudah bisa kita lihat bagaimana sekolah ini menerapkan itu semua. Hari ini lagi ada pesantren Ramadan di sekolah ini dan sekolah ini pun mempunyai banyak prestasi. 2 orang siswanya dapat peringkat 1 dan 2, dapat medali emas dan perak pada ajang Olimpiade Nasional Literasi. Kita nanti akan keliling lihat bagaimana aktivitas di sini dan ini bisa lihat nih bagaimana plastik-plastik ini, limbah-limbah plastik ini dimanfaatkan dengan baik, dilukis oleh siswa, kemudian dikasih tanaman, sayuran, buah-buahan. Ini adalah pohon stroberi.
Nah, ini stroberi. Ini semuanya stroberi nih. Stroberi ke sini, ini bunga. Dan ini bisa kita lihat ke sini. Ini yang sering saya ajarkan, diterapkan di sekolah ini bahwa lantai itu bukan hambatan bagi kita kalau kita mempunyai kreativitas. Ini cabenya tumbuh di pot. Nah, ini adalah bagian dari pembelajaran. Ini pohon cabai semuanya. Itu pohon ini lalaban ya, binahong. Dan ini dulu sebelum ada program tata niaga latihan ini tidak berfungsi seperti ini. Nah, ini sawi nih. Ini tomat. Nah, ini di sananya ada tempat literasi ya. Baca buku. Ini saledri. Saledri. Nah, itu pohon kale. Pohon kale itu luar biasa. Itu bisa di jus setiap pagi menggunakan pisang dan buah nanas. Pohon kale, ada lidah mertua, di bawahnya juga ada laba binahong. Ini sekolah yang berada di kota ya, di kota Pasawahan. Nah, tinggal lihat nih. Ini saledri. Ini yang harus menjadi kekuatan pangan kita dari rumah-rumah di Kabupaten Purwakarta. Anak-anak kita harus diajarkan kembali bagaimana mereka harus hidup dengan dengan kreativitas mereka, dengan adaptasi mereka terhadap lingkungan. Saledri, daun bawang. Nah, ini pohon waluh. Waluh madu disebutnya. Ini bisa tumbuh, padahal ininya terbuat udah banyak semen adukan ya, tapi karena kita mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana mereka bisa memecahkan masalah tanah yang ada di sekitar mereka agar tetap ini ruangan multimedianya. Wah, ini ada tamannya, lihat nih. Makin dipercantik. Ini kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya keren. Ibu masih lama pensiunnya? 2025. Wah, masih lama, alhamdulillah. Saya itu selalu mengharapkan kepala sekolah jangan pada pensiun karena kekurangan. Apalagi ibu ini kreatif, ngelola sekolahnya baik. Anak-anaknya pada jadi juara, sekolahnya bersih, hijau, nyaman. Guru-gurunya juga nyaman mungkin ya. Nyaman. Ini gimana? Kalau tidak punya kreativitas tidak akan mempunyai ruangan seperti ini. Ini bangunannya tidak baru-baru amat. Bangunannya udah lama, tapi karena kepala sekolah sama guru-gurunya kreatif bisa bikin kelas yang nyaman. Belajar itu ditemani dengan suara air. Dan ini yang dilakukan oleh negara-negara yang maju. Negara-negara yang maju seperti Yahudi itu kalau belajar pasti harus ada suara air. Karena apa? Dari air itu akan merangsang pada kenyamanan saraf-saraf kita. Ini bisa digunakan terapi. Nah, ini lihat. Ini airnya. Ini pakai bambu ya, Bu? Nah, ini yang saya maksud bahwa kepala sekolah, guru-guru harus bisa berimajinasi. Ini kan enak. Coba bayangkan kalau di sini tertutup pasti panas. Kalau pakai kaca pasti panas. Tapi ini luar biasa tuh. Ini dibuat seperti ini dan ini kan nggak harus repot lah ya. Jadi saya pengen para kepala sekolah, guru-guru itu bisa berakrobat di sekolah-sekolahnya, bikin apa yang ada dalam imajinasi dia agar sekolah ini menjadi nyaman. Saya baru masuk ruangan ini dulu belum kayak gini ya. Waktu saya ke ini belum ya. Nah, sekarang udah ya gini nih. Udah dibikin terbuka. Ininya pakai apa ini? Pakai keramik ya, bukan bata ekspos ya. Nah, ini juga dikasih tumbuhan di sininya nih. Ini kalau sudah tumbuh bagus banget. Ini. Nah, dikasih tumbuhan bagus banget. Itu juga tumbuh tuh di situ ada binahong. Gitu. Ada burung. Itu ada burung. Tuh. Ada burung tuh, ada burung. Kan enak belajar, ada suara air, ada suara burung.
Nah. Wah, ini produk tatanen di Balai Atikan sekolah ini. Bakteri fotosintesis. Oh, ini yang digunakan untuk nyiram tanaman. Terbuat dari telur ya. Dan perasa ya. Perasa micin baheula nyebutna teh. Nah, nih lihat nih. Bakteri fotosintesis TDBA tatanen di Balai Atikan SDN Pasawahan Kidul. Sekolah-sekolah belajar itu harus menghasilkan produk, jangan lupa. Prosesnya kita lakukan, kemudian hasilnya akan kita manfaatkan. Ini biokompon. Ini juga sama buat nyiram tumbuhan. Jadi kalau tumbuhan di sekolah ini pada subur-subur, kayak lidah mertuanya itu subur, bukan karena menantunya sering diomelin, bukan karena sering ngomelin menantu. Subur tuh lidah mertuanya tadi ya, panjang-panjang banget. Saya boleh minta bibitnya nanti ya. Di rumah nggak ada. Nah, itu subur karena biokompon. Lidah mertuanya, bukan karena mantunya bandel sering diomelin. Karena sering ngomel, lidahnya panjang. Nah, ini biokompon juga. Ini terbuat dari apa? Ini terbuat dari kotoran sapi. Kemudian dikasih starter biokompon. Kemudian dikasih juga sampah-sampah organik kayak buah-buahan dan sayuran. Kemudian disimpan selama 24 jam sudah bisa digunakan. 24 jam kan? Nah, tuh dindingnya, salung segala macam. Ini pengawasnya. Ini pengawasnya juga keren, orang seni. Tuh pengawas juga sama Bu Ida, cantik-cantik kan? Makanya suaminya terus nempel. Tanam kembali pohon. Nah, ini lagi pesantren tanamlah apa yang kita tanam, makan apa yang kita tanam. Seperti itu ya. Pak. Nah, ini ibunya. Assalamualaikum. Kelas berapa? Kelas 4A. 4A. Emang ada kelas berapa? 4A, 4B. 4A, 4B ada 2 kelas ya? Iya. Ini berapa orang jumlahnya? Ini 50%, Pak. 50% Iya. Berarti? Ini 15 orang. 15 orang. Iya. Oh gitu. Ibu ngajar kelas 4A. 4A, iya. Nah, ini bu gurunya lagi belajar apa? Sekarang tentang akhlak terhadap lingkungan ini hidup. apa ini? Ini dari sekolah? Oh, ini nanti kan, Pak. Ini yang dari sekolah? Iya, dari sekolah, tablet yang dari sekolah. Ini anak-anaknya menggunakan tablet. Ini bantuan dari kementerian dulu. Jadi digunakan untuk belajar. Belajarnya apa di sini? Untuk mencari manfaat tanaman yang sudah ditanam di sekolah, Pak, gitu. Oke, ini udah menggunakan Google belajarnya. Semuanya pegang mana? Ngaco? Coba di ke atasin. Depannya. Jadi ini tablet yang digunakan belajar oleh anak-anak. Semuanya pegang tuh. Semuanya pegang. Dan ini anak-anak hari ini sedang belajar apa, Bu? Tentang tanaman, Pak, mencintai lingkungan. Bagaimana cara bersyukur. Jadi anak-anak di sini lagi belajar bagaimana mencari manfaat tanaman sayuran yang mereka tanam di sekolah. Ada sayuran apa aja di sini yang ditanam? Ada apa aja? Ada apa? Tomat, brokoli. Apalagi? Nah, ada brokoli, ada kale ya, tomat. Tadi disuruh mencari manfaat brokoli. Nah, nih, sini kamu siapa ini? Ayo sayang. Nah, ini tulis manfaat brokoli gitu ya. Ya. Apa aja coba? Ini dari internet nyari. Kemudian terus apa aja coba manfaat brokoli? Sok, dibuka aja sayang, dibuka aja biar gitu. Memelihara kesehatan jantung dan pembuluh darah, mencegah kanker, melancarkan pencernaan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mencegah keriput, dan meningkatkan kepadatan tulang. Tuh, manfaat brokoli apa aja? Satu. Manfaat brokoli apa aja? Udah tadi ketemu apa? belum? Coba buka semuanya. Satu, Manfaat brokoli. Memelihara kesehatan jantung dan pembuluh darah tuh. Jantung dan pembuluh darah. Mencegah kanker. Tahu kanker? Lain kantong kering dia kade lain. Kanker. Jadi penyakit yang bisa merusak sel kita. Kemudian melancarkan pencernaan. Tahu pencernaan? Pencernaan dari mulut masuk ke sini, masuk ke usus ya sampai ke keluar lagi. Itulah
alat pencernaan kita. Kemudian meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mencegah keriput. Nah, Hayang keriput tak? Keriput dan ini pasti keriput moal. Pasti keriput mangan bisa diperlambat. Makan naon brokoli. Mana brokoli aya teh? ada apa di sebelah Coba sana? kamu ambil brokoli satu. Coba. Nah, ini anak-anak lagi belajar karena mereka harus diajarkan bagaimana mereka tahu apa yang bisa mereka tanam untuk kepentingan tubuh mereka. Mereka harus memakan makanan yang baik-baik, yang sehat-sehat, halal dan toyib. Bukan cuma halal aja. Kalau halal aja nggak toyib, buat apa merusak? Berat nggak? Halal dan toyib, halal dan baik. Jadi anak-anak, kalau kita berbicara tentang generasi emas 2045, kita bicara generasi emas. Kalau hari ini yang dimakannya sembarangan, nggak akan pernah jadi generasi emas. Mereka harus diajarkan apa yang harus mereka minum dari tumbuh-tumbuhan itu, tumbuhan sekitar mereka, dan apa yang bisa mereka makan dari lingkungan mereka. Jangan di lingkungan mereka banyak makanan sehat, tapi yang dikonsumsi makanan yang tidak baik, yang merusak tubuh, yang instan, yang banyak kadar kimianya. Nggak akan pernah jadi generasi emas kalau anak-anak kita terus dikasih makanan yang tidak baik, tidak sehat. Oke, mana brokolinya? Coba Ini, lihat. Pak. Ya, wah, nih brokolinya. Coba lihat brokoli itu. Ini, Neng. Lihat brokolinya yang mana? Oh, ini. Suka makan brokoli nggak? Suka makan brokoli? Nah, itu kalian tanam di rumah. Jadi jangan bilang, Pak, nggak punya tanah. Ada ember bekas? Bekas panci? Bekas ember? Bekas minuman? Galon? Ya. Potong oleh kalian. Punya tanah di rumah? Kalau nggak punya tanah, kasawah, pacul, asupan. Kan nanti bikin sampah organik di rumah dari dapur-dapur kan? Udah diajarin. Udah diajarin bikin PSB sama Bikin membuat PSB. media tanam, Pak. Udah. Bikin media tanam, Iya. udah kan? Sampah yang dari dapur, bekas nasi, bekas sayuran, bekas buah-buahan, jangan dicampur dengan plastik. Pisahkan, simpan di komposter portable. Tahu? Nanti itu akan menjadi pupuk. Masukin ke sini. Masukin ke sini sama air lindinya. Nanti kan keluar air tuh di bawahnya ya. Di bawahnya keluar air, nanti bisa disiramin campur air. Ya. Itu harus kalian lakukan kalau masa depan kalian ingin baik. Ya, manfaatkan. Nanti nggak cukup brokoli, nanam lagi cabai, nanam lagi kale, nanam lagi segala macam, kangkung, bayam, ya. Sosin ada Pak di sini. Sosis. Ya. Tanam di rumah kalian, pakai ember bekas. Terus seperti itu makan. Jangan makan makanan yang kalian beli yang nggak puguh itu. Campurannya duka naon wae teu puguh. Mending makanan yang berasal dari alam, dari lingkungan. Makan biar sehat. Kan lamun makan anu teu pararuguh bisa sakit perut, bisa jadi kanker. Tuh, anaknya teman bapak masih kecil, anak SMP sudah cuci ginjal. Kenapa? Minuman. Masih kecil suka minuman yang suka di botol-botol itu, tahu? Kena ginjalnya, harus cuci darah anak SMP. Tapi dia walaupun SMP minumnya dari kecil. Minum-minumannya. Mau? Enggak kan? Minuman itu dari darah. Darah itu nanti kalau minumannya nggak baik ya rusak. Ginjalnya nggak akan kuat. Nah, kalau mau sehat, makanan yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dalam bentuk seperti ini. Daunnya kan sehat, bisa disayur. Kalian harus belajar bikin jus tomat, bikin minuman bunga telang, bunga rosella dijadikan minuman. Kale di jus campurannya apa nanti. Gitu ya, Bu ya? Iya. Ini Bu siapa namanya? Bu Fitri, guru kelas 4A. Oke ya. Sok, ininya simpan lagi. Nah. Ya, begitulah ya. Jadi, ini lagi belajar apa? Tentang
mencintai lingkungan dengan mencintai memanfaatkan. lingkungan. Karena temanya Iya. pesantren Ramadan ini adalah apa, Bu? Tema pesantren sekarang itu mencintai diri, mencintai sesama, dan mencintai lingkungan. Karena hidup akan bermanfaat apabila kita terus menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dalam diri kita, sebagaimana diajarkan oleh agama kita, bahwa Islam itu harus menjadi rahmat bagi semesta alam, menjadi ladang untuk berbuat kebaikan, menjadi kebaikan untuk semua orang. Berwarna ungu ya, ada dua macam. Ini telang putih. Coba cari manfaat bunga telang. SD Pasawahan Kidul ini pantas kalau mendapat medali emas dalam Olimpiade Nasional Literasi. Karena apa? Tata kelola perpustakaannya juga baik. Pemanfaatan teknologi informasinya baik. Kita lihat tadi belajarnya juga pakai apa? Pakai tab ya. Penggunaan internetnya udah bagus. Nah, ini penataan perpustakaannya juga hebat. Di depan ada majalah dinding, ruangannya ditata sedemikian rupa, anak-anaknya difasilitasi dengan baik. Ini ruang kelasnya sudah mengintegrasikan, ruang perpustakaannya sudah mengintegrasikan dengan program tatanan di Balai Atikan. Ini sampah-sampah plastik ini sudah didaur ulang menjadi tikar. Ini adalah sampah plastik ya. Ini lagi belajar anak-anaknya. Nah, ini adalah dari bungkus kopi kemasan ya. Dari bungkus kopi yang kemudian dikumpulkan dan dibuat tikar oleh guru dan anak-anak. Nah, ini adalah salah satu hal yang harus dilakukan di program tatanan di Balai Atikan di Kabupaten Purwakarta. Plastik harus digunakan kembali kalau kita memang mengeluarkan limbah plastik dari dapur kita, dari lingkungan kita, agar tidak mencemari tanah, karena tanah itu harus kita muliakan. Tidak mengotori saluran air, karena air itu harus kita muliakan. Maka gunakanlah sampah-sampah plastik ini untuk kepentingan yang lain, digunakan kembali. Ini bisa digunakan untuk tikar, dan ini sudah berhasil menggunakan bungkus kopi menjadi tikar dan bisa digunakan belajar oleh anak-anak. Kayak makasih ya semuanya ya. Sok terusin bacanya.